Oke, kita lanjutkan ke bagian 2 dari kuliah kita hari ini, yaitu tadi kebijakan pemerintah yang kedua, yang tadi kebijakan pemerintah terkait dengan harga dalam penerapan harga ceiling price dan harga maksimum dan harga minimum dalam mempengaruhi equilibrium pasar. Yang sekarang juga akan mempengaruhi supply dan demand, yaitu pajak. Akan tercipta harga baru yang disebabkan oleh pajak, tax. Jadi pemerintah itu menerapkan pajak atau tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia, di mana tujuannya itu untuk membangun sarana atau proyek-proyek publik, jalan raya, pengairan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Itu gunanya pajak. Kenapa harus dipungut pajak tersebut? Dan juga untuk membiayai jalannya negara, membayar gaji PNS, gaji polisi, ABRI, segala macam. Oke. Bagaimana pajak itu mempengaruhi pembeli ataupun penjual dan juga mempengaruhi keseimbangan pasar. Sebagian orang berpendapat bahwa pajak itu akan menyebabkan berkurangnya aktivitas pasar, akan menekan aktivitas pasar. Karena apa? Karena harga yang harus dibayarkan oleh konsumen itu menjadi lebih besar, sementara pendapatan produsen itu juga harus dipajakin, lebih kecil pendapatannya. Ini ketika harga yang di suatu barang itu dipajakin, maka kuantitas yang akan dijual itu menjadi lebih kecil. When a good is taxed, the quantity sold is smaller. Penjual dan pembeli akan saling membagi pajak tersebut, di mana penjual itu harus membayar pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, sementara pembeli itu bayar apa? Bayar PPN. Kedua-duanya diambil dua-duanya oleh pemerintah, gabungannya. Share yang terbesar diambil oleh pemerintah. Tax incident is pajak incidence adalah cara di mana kewajiban pajak itu dibagi antara penjual dan pembeli. Misalnya, pajak itu diterapkan, pemerintah ingin mengambil pajak suatu barang itu 10%, maka produsen dan konsumen itu akan saling membagi. Apakah itu 5%-nya itu jadi PPh, apakah 5% itu jadi pajak pertambahan nilai pada suatu barang gitu. Jadi saling berbagi. Tidak hanya produsen yang membayar pajak, tapi konsumen juga membayar pajak. Incidence adalah studi mengenai siapa yang berkewajiban membayar pajak. Jadi kita akan melihat di sini bagaimana porsi produsen dan porsi konsumen, nanti ditunjukkan dengan grafik. Pajak adalah hasil dari perubahan equilibrium pasar. Jadi ketika harga dipajakin, maka harganya akan naik, akan membentuk suatu equilibrium baru. Dan ini bersifat binding juga, harus mengikat, gitu, harus dilaksanakan oleh para pelaku pasar yang bertransaksi, baik konsumen maupun produsen. Akibatnya apa kalau barang dipajakin? Si pembeli akan membayar lebih, penjual akan menerima sedikit. Ya, yang seharusnya di harga pasarnya 3%, $3 ada pajaknya $0,5 bagi produsen dan $0,5 bagi konsumen, maka harganya itu jadi $4. Apakah $4 itu akan masuk ke kantong produsen? Tidak.
sisanya itu masuk ke kantong pemerintah. Ya. Ini ya tax on buyer. Kita melihat di sini apa yang terjadi ketika pajak diterapkan. Yang pertama, ada titik keseimbangan pertama itu D1. Suplainya tetap ya, suplainya tetap, tapi terjadi kenaikan harga di sini. Karena apa? Karena ada pajak itu sendiri. Kita lihat di sini. Ketika tidak ada pajak, maka harga yang diterima oleh yang harga yang harus dibayarkan oleh konsumen dan produsen itu $3. Ini titik keseimbangannya. Di pasar barang diminta sejumlah 100. Akibat dari penerapan pajak, harga naik. Penerapan pajak itu total penerapan pajak yang akan diambil pemerintah itu ada di barang ini, barang es krim contohnya ini adalah $0,5. Berarti $0,5 ini akan dibagi. Sebagian ditanggung oleh produsen dan sebagian ditanggung oleh konsumen. Ya. Yang ditanggung oleh produsen itu berapa? Yang ditanggung oleh produsen itu 0,2. Ini selisihnya kan harga yang seharusnya kan $0,2. $0,3 akan ditanggung oleh si konsumen. Konsumen akan membayar lebih, sementara produsen akan menerima sedikit. Itu akibat dari pajak. Di pasar, akibatnya itu akan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Karena harganya naik, maka kurva permintaan itu bergeser ke kiri. Kalau kita lihat ceteris paribus dalam bahasa ekonominya itu tidak akan bergeser kurva permintaan kecuali ada sebab dari luar, bukan selain harga selain akibat dari kenaikan harga. Oleh karena ada pajak, maka menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Ya. Semakin sedikit barang yang akan diminta. Nah, di sini kita melihat ketika kurva permintaan bergeser ke kiri, akibatnya kuantitas yang diminta berkurang dari 100 ke 90. Karena terjadi kenaikan harga dari $2 ini, dari $3 menjadi $3,3. Ini titik keseimbangan barunya. Ini titik keseimbangan barunya. Di sini. Titik terbarunya di sini. Bergeser nanti. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa harganya naik, tapi yang dinikmati oleh produsen juga rendah. Jadi $0,5 itu akan dinikmati oleh pemerintah. Ya. Nah, kita melihat ini minggu kelima, kita gabung dengan kita kembali ke minggu kelima tentang elastisitas harga. Bagaimana penerapan pajak pada pasar yang inelastis dan elastis. Di sini kan kita lihat dampaknya. Pertama, elasticity and tax incidence. Apa dampak dari penerapan pajak? Tadi sudah kita singgung sebelumnya bahwa pajak itu akan mengurangi aktivitas pasar. Ketika barang dipajakin, maka kuantitas jumlah barang yang dijual itu semakin kecil karena harganya naik. Hukum permintaan. Penjual dan pembeli membagi atau sharing atas kewajiban pajaknya. Tadi saya singgung bahwa si penjual itu membayar pajak sebesar 0,3 dan 0, PPN. PPH dia membayar PPH, si konsumennya membayar PPN. Ya. Kalau teman-teman beli rumah itu
si penjualnya itu harus bayar PPN, si pembelinya itu harus bayar BPHTB namanya. Oke. Ya, si penjual itu bayar PPH kalau di rumah. Nah, ini dia. Jadi ketiga di satu sisi ketika si pajak ini diterapkan pada penjual, apa yang terjadi? Ketika pajak itu lebih banyak diterapkan pada penjual, maka pajak diterapkan pada penjual akan menggeser kurva permintaan. Tadi kan belum digabung kurva yang pertama, nanti kalau keseimbangannya kan terjadi keseimbangan yang baru ini ketika sama-sama bergeser. Nah, ini dampaknya pada penjual ini. Dampaknya pada penjual oleh karena harga naik, yang terjadi dia akan apa itu? Akan mengurangi suplainya. Malah karena ada pajak, semakin tinggi pajak maka suplainya akan dikurangin sama dia. Jadi kurva penawarannya itu juga bergeser ke kiri atau bergeser ke atas ini. Kalau ini kan kiri atau ke atas. Nah, ini sama aja penjelasannya dengan yang tadi. Pertama, sebelum dipajakin atau dengan harga keseimbangan pasar, yaitu harga tanpa pajak itu 3%, permintaannya 100, atau barang yang disuplai itu 100. Tetapi ketika dipajakin akan berdampak dengan bergesernya kurva penawaran ini ke atas, atau barang yang disuplai semakin sedikit. Ini. Jadi 90. Nah, ini titik keseimbangannya. Titik keseimbangan baru. Akibat kenaikan harga oleh pajak ini. Ini yang disebut dengan equilibrium with tax. Keseimbangan harga baru, di mana si penjual rela menjual dengan harga tersebut, dan pembeli juga tidak keberatan membeli barang tersebut. Ini yang disebut dengan equilibrium with tax ini. $3,3. Ya. Sama aja di sini, si penjual dan pembeli juga membayar atau membagi pajaknya. Kalau kita lihat di sini, harga tanpa pajaknya itu $3. Nah, kalau setelah dipajakin maka akan berkurang si pendapatan si sellernya itu jadi 2,8 di sini. Inilah yang menyebabkan kurva permintaan tersebut bergeser ke sebelah kiri. Ya, ini kan karena harganya sebenarnya harga real yang diterima oleh dia itu sebenarnya segini, 2,8. Dan harga yang harus dibayar oleh konsumen itu 3,3. 0,5-nya untuk pemerintah. Ini ya payroll tax. Ini contohnya di pasar tenaga kerja ya, teman-teman. Bagaimana ketika gaji buruh itu dipajakin. PPH perorangan. Kalau ada PPH badan, ada PPH perorangan. Apa yang terjadi? Ini masih dasar banget grafiknya. Kita melihat di sini ada gaji buruh pada garis yang tegak. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Pada garis yang horizontal itu ada kuantitas buruh, jumlah buruh yang mau bekerja pada tingkat gaji ini. Nah, labor demand itu siapa yang demand? Yang meminta tenaga kerja. Yang di konsumennya itu adalah pabrik. Ini pabrik ini. Labor demand namanya. Permintaan tenaga kerja. Semakin tinggi gaji, ini kan, kalau kita tarik ke kanan ketemu dengan garis demand ini, semakin tinggi gaji, maka semakin
semakin rendah. Ini kalau tarik ke bawah kan, semakin rendah permintaan tenaga kerja. Nah ini, kalau tarik ke kanan ketemu dengan garis ini, semakin rendah gaji, tarik di sini misalnya ke sini, maka jumlah tenaga kerja yang diminta semakin banyak. Nah, dari sisi supply, ini adalah jumlah buruh yang tersedia di pasar atau labor supply. Otomatis hukum penawaran buruh, teman-teman akan jadi, kalau teman-teman seorang tenaga kerja misalnya, semakin tinggi gaji, maka akan semakin willingness to work-nya itu, keinginan untuk bekerjanya itu semakin besar. Semakin tinggi gaji, maka supply labor-nya itu akan semakin besar. Nah, di sini kan lihat bagaimana kalau pajaknya diterapkan pada buruh. Dan juga, nah, kita tahu sendiri bahwa pajaknya ada dua pajak sini, pajak yang mempekerjakan yang ditanggung oleh si perusahaan dan pajak yang ditanggung oleh buruh. Mereka akan berbagi di sini. Nah, harga keseimbangan pertama, buruh akan bekerja. Jadi keseimbangan pertamanya itu di gaji tanpa tax, itu di sini di titik ini equilibriumnya, ketemu antara supply dan demand, ini namanya titik equilibriumnya. Kemudian oleh karena dipajakin, maka akan di sini ininya apa namanya, harga barunya, gaji barunya di sini. Gaji barunya di sini. Terus yang seharusnya diterima oleh buruh berapa? Pemerintah apa namanya, ini kan gaji kotor yang akan dikeluarkan oleh si perusahaan. Tetapi yang diterima oleh buruh karena dipungut oleh pemerintah segini aja. Ya. Di bawah titik tanpa pajak, ya. Misalnya ini 4 juta. 4 juta, PPh-nya itu 5%. Berarti dia, si perusahaan itu, gaji kotor yang akan dikeluarkan oleh perusahaan itu berapa? Yang harus dibayar oleh perusahaan itu 4.200.000 di sini ya. 4.200.000 itu apakah akan diterima oleh buruh? Enggak. Setelah dipotong pajak, dia cuma menerima, nah, jadi di-sharing sama dia, teks di-sharing. Jadi mungkin buruh itu akan menerima 3.900.000 karena 100.000 ditanggung perusahaan, tanggung 100.000 aja ditanggung oleh dia, si buruh gitu. Jadi real yang diterima oleh buruh itu ya di sini, di titik ini. Ya, ini konsep dasarnya. Nah, ini kita akan sambung lagi dengan elasticity and tax incidence. Bagaimana proporsi dari pajak yang dibayarkan oleh konsumen dan produsen? Ya. Nanti kita lihat di sini. Bagaimana dampak pajak terhadap penjual dibandingkan dengan pada pembeli? Untuk menjawab pertanyaan ini, itu tergantung dari elastisitas of demand. Kemarin kita udah belajar elastisitas dan elastisitas of supply. Nah, di sini kita lihat. Bagaimana penerapan pajak, memisahkan pajak antara yang dibayarkan oleh pembeli dan penjual. Di sini kita lihat pada barang yang permintaannya inelastik. Agak tegak ya. Jadi agak tegak. Dia itu tidak elastis. Artinya kan barang-barang, misalnya barang-barang mewah ini. Barang-barang kebutuhan sehari-hari, inelastik itu. Misalnya contohnya kemarin itu beras. Berapapun perubahan harga beras, orang butuh makan. Ya kan? Jadi kuantitasnya itu nggak begitu berubah. Makanya dia agak tegak nih. Nah, ini titik keseimbangannya pada pajak, harga tanpa pajak ini. Harga tanpa pajak. Riva, dimatikan, di mute. Ya. Pada barang yang inelastis, permintaannya inelastis, maka pajak yang
Ini pertama harga tanpa pajak, yang kedua pajak yang harus dibayarkan, harga yang harus dibayarkan oleh pembeli itu segini. Sedangkan harga yang diterima produsen segini. Bagaimana cara membedakan pada barang inelastis dalam permintaannya itu? Maka porsi pajak apabila barang tersebut bersifat inelastis, porsi pajak yang dibayarkan oleh pembeli itu lebih besar yang harus dibayarkan oleh pembeli. Ini nih. Karena sifat barangnya tadi inelastis. Kita melihat grafik ini, ya. Ini penjelasan yang nomor 2 ini. The incidence of the tax falls more heavily on consumer. Jadi pajak yang akan dibayarkan oleh si konsumen itu lebih besar. Ini sisinya nih. Dari sini ke sini. Ya. Sementara yang dibayarkan oleh produsen itu atau penjual itu lebih kecil. Kenapa? Karena barang ini barang yang dibutuhkan. Barang yang dibutuhkan. Paham grafik ini? Paham. Paham ya? Nah, ini kalau dia elastis permintaannya. Tadi inelastis. Perbedaannya kalau inelastis itu tegak, cenderung tegak. Kalau elastis itu cenderung landai. Ini landai. Nah, kalau kita melihat barang-barang yang elastis permintaannya itu, contohnya adalah misalnya barang-barang mewah. Seperti saya contohkan kemarin, ketika terjadi penurunan harga iPhone, maka di luar negeri sana, di luar negeri, itu akan turun aja sedikit harganya, maka permintaannya itu akan besar, sampai mengantri. Ini contoh-contohnya di barang-barang mewah. Landai kan? Sedikit aja perubahan harga, maka permintaannya itu akan kuantitasnya akan bertambah besar. Itu yang elastis tadi. Nah, kalau dia bagaimana penerapan pajak pada barang yang elastis di sini? Siapa yang paling besar membayar pajak pada barang-barang yang elastis? Yang paling banyak membayar pajak itu adalah produsen. Ini, the incident of tax ini. Harganya segini, ketika kenaikan harga, maka si produsen porsi pajak untuk produsennya itu segini nih. Ditunjukkan oleh titik 2 ini. The incidence of the tax falls more heavily on producer. Sedangkan yang titik ketiga ini, yang ini, itu yang hanya celah kecil yang harus dibayarkan oleh produsen. Oleh konsumen, yang ini, yang nomor 3, yang ini. Ini pada barang yang bersifat elastis. Ingat ya, nanti kalau saya tanyakan, bagaimana pengaruh pajak terhadap porsi pembayaran pajak yang ditanggung oleh produser dan konsumen pada barang yang inelastis? Langsung bisa dijawab ya, dengan grafik tentunya. Tunjukkan dengan grafik. Jangan khawatir, ini akan saya tampilkan di YouTube nanti. Paham, Abdullah Ishak? Paham, Pak. Said juga paham sepertinya. Ngangguk dari tadi, Said. Insya Allah, Pak. Ya, insya Allah. Oke. Nah, tadi kita udah belajar elasticity dan tax incident. Bagaimana pajak nih itu dibagi, bebannya itu dibagi, beban pajak itu dibagi antara penjual dan pembeli. Nah, ini kesimpulannya, kewajiban pajak itu akan lebih besar dari sisi the burden of tax akan jatuh pada atau lebih besar dari sisi pasar pada pasar yang kurang elastis. Ya, nanti kita lihat di sini penjelasan selanjutnya. Semakin inelastis suatu barang atau barang-barang yang dibutuhkan, ini saya coba jelaskan yang ini, semakin inelastis suatu barang atau barang-barang kebutuhan pokok, di mana perubahan harganya itu tidak banyak mempengaruhi jumlah kuantitas yang diminta, maka konsumen sendiri yang harus menanggung pajak lebih besar. Ya. Sementara semakin elastis suatu barang,
di mana sedikit aja perubahan harga akan menyebabkan perubahan permintaan yang besar, maka yang menanggung lebih banyak pajak itu adalah produsen. Oke. Ini summary dari pertemuan kita dari awal sampai sekarang, sampai yang kedua ini. Kita tadi kan bicara tentang kebijakan pemerintah. Ada 3 kebijakan kan, ceiling price, kemudian floor price, kemudian yang ini adalah penerapan pajak dalam pengaruhnya terhadap supply and demand, keseimbangan pasar. Ini summary-nya. Kontrol pemerintah pada harga termasuk selling price dan floor price, price floor. A price selling is a legal maximum. Ini nanti saya tanyakan juga, ini pengertiannya ya. Adalah harga maksimum yang dilegalkan oleh pemerintah pada suatu barang atau jasa. Yang jasa tadi yang saya jelaskan itu adalah yang terjadi di maskapai penerbangan, harus diterapkan harga tertinggi. Jadi ketika liburan itu nggak boleh lebih dari selling price ketika permintaan naik. Kalau di Amerika yang dicontohkan di sini adalah rent control, harga sewa properti. Kemudian a price floor is a legal minimum, harga minimum. Harga minimum pada barang dan jasa. Contohnya upah buruh. Kenapa? Jadi price floor ini ditujukan untuk melindungi produsen, melindungi penyedia tenaga kerja, melindungi tenaga kerja itu sendiri karena dia sebagai produsennya. Sementara selling price atau harga maksimum ini ditujukan untuk melindungi konsumen agar si produsen ini tidak seenaknya menaikkan harga melampaui harga pasar. Dikasih batas maksimumnya. Ini alasannya kenapa barang dipajakin. Agar pemerintah itu punya uang sebagai sumber revenue atau pendapatan bagi pemerintah untuk membangun barang-barang kebutuhan publik seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ketika pemerintah menarik pajak barang, maka equilibrium jumlah kuantitas barang, kuantitasnya itu akan jatuh, akan turun. Ya, karena harganya naik dari dua sisi. Dari sisi permintaan naik, dari segi penawaran juga naik karena si konsumen seharusnya kan dari segi produsen itu kan kenaikan harga itu bagus kan. Willingness to produce-nya itu lebih tinggi, tapi karena uangnya tidak masuk ke dia, masuk ke pemerintah, maka dia juga mengurangi supply-nya. Makanya kurva penawaran bergeser ke kiri. Kurva permintaan juga bergeser ke kiri. Atau bergeser ke bawah, kurva supply bergeser ke atas. Ini tadi sudah saya sampaikan, harga dibayarkan oleh konsumen itu dan akan bertambah, sementara harga yang dibayarkan, yang diterima oleh produsen itu lebih rendah. Nah, ini pengertian dari insidensi pajak itu mengacu pada bagaimana kewajiban pajak itu dibagi. Ya. Jadi insidensi pajak itu tidak tergantung pada apakah pajak ini diterapkan pada produsen atau konsumen. Jadi belum dibagi antara PPh dan PPN, ini tergantung nanti di supply dan demand, siapa yang mau bayar siapa. Ini sangat tergantung pada sifat dari barang-barang tersebut. Apakah barang inelastis atau ini dalam pengertiannya secara umum ya. Belum sampai ke kebijakan membuat peraturan gitu. Kalau peraturan sudah jelas sekarang kan, produsen berapa persen, konsumen berapa persen. Tapi di sini secara teori ekonominya, ya. Nah, tetapi insidensi pajak ini secara teori
tergantung pada elastisitas supply and demand. Ingat. Ini kewajiban pajak itu akan jatuh dari segi pasar apabila dia kurang elastis yang tadi. Oke, paham teman-teman? Insyaallah paham, Pak. Paham ya? Oh, sekarang saya mau lihat. Oke. Saya tutup dulu videonya, karena ini saya rekam buat ke YouTube, nanti ada diskusi setelah ini. Saya mau tanya-tanya tentang pemahaman teman-teman. Yang saya lihat ini aktif itu ada Said, Abdullah Ishak, apa lagi tuh? Ya beberapa, Nanta, Wulan juga saya lihat aktif juga. Oke, saya tutup dulu ininya.